Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam dan bahagia. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Latar belakang aksi nyata ini adalah murid tidak menyukai peraturan sekolah karena mereka cenderung tidak dilibatkan saat pembuatan peraturan tersebut. Jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman yang cenderung melukai harga diri mereka, membuat down mental mereka, dan mempermalukan dirinya di hadapan murid yang lain. Tujuan dari aksi nyata kali ini adalah menciptakan karakter positif pada anak dengan disiplin diri yang kuat. Tolok ukur keberhasilan dapat dilihat dari 1. Terbentuknya keyakinan kelas yang disepakati oleh siswa dan wali kelas. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang baik. Lini Mas disepakati oleh bu guru dan kalian semua. Jadi yang membuat peraturan kalian, yang melaksanakannya kalian, bu guru nanti tinggal mengawasi. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas, kita berbicara dulu tentang kelas impian. Kira-kira kelas impianmu ya bagaimana? Mika tidak sampai. Tepuk tangan untuk kita semua.
Kemudian tadi Ibu sudah menuliskannya pada selembar kertas, kemudian Ibu akan membacakannya untuk kalian. Kesepakatan kelas 2 SDN 3 Gambir Manis. 1. Kami menjaga ketertiban kelas. 2. Kami melaksanakan tiket sesuai jadwal. 3. Kami semua teman yang selalu rukun. 4. Kami senantiasa bersikap jujur. 5. Kami semua bersaudara dan akan saling membantu dalam kebaikan. 6. Kami saling menghargai pendapat orang lain. Apakah kalian sudah setuju semua mengenai kesepakatan ini? Setuju? Oke, baiklah. Terima kasih. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, kegiatan hari ini untuk mengawali semester kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas itu? Kesepakatan kelas adalah peraturan yang nanti disepakati oleh kalian, dibuat oleh kalian, dan disepakati oleh bu guru dan kalian semua. Jadi yang membuat peraturan kalian, yang melaksanakannya kalian, bu guru nanti tinggal mengawasi. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas, kita berbicara dulu tentang kelas impian. Kira-kira kelas impianmu ya bagaimana? Ya, ini apa? Oh, tidak mencontek, pintar. Terus apa lagi? Kelas apa tadi? Bersih. Selain itu nyaman. Bagaimana jika bertengkar dengan teman? Boleh atau tidak? Terus kalau ada teman yang kesusahan, kita bagaimana? Harus saling membantu. Baiklah. Nah, sekarang bu guru mempunyai kertas. Kertas ini nanti tuliskan kelas kalian, kelas impian kalian itu seperti apa di kelas ini. Mengerti? Ayo silakan maju satu-satu. Ya, kelas impian yang kalian inginkan itu seperti apa? Ditulis. Ya, ayo kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan ditulis kelas impian. Selesai? Kalian siap untuk menanyakan ke depan? Semangat? Silakan tempel ke depan. Terus. Mika tidak sampai. Oke. Terus 5 sampai tidak? Aduh. Nah. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapa yang mau membacakan kelas impian kalian dan teman-teman?
Kemudian tadi Ibu sudah menuliskannya pada selembar kertas, kemudian Ibu akan membacakannya untuk kalian. Kesepakatan kelas 2 SDN 3 Gambir Manis. 1. Kami menjaga ketertiban kelas. 2. Kami melaksanakan ikat sesuai jadwal. 3. Kami semua teman yang selalu rukun. 4. Kami senantiasa bersikap jujur. 5. Kami semua bersaudara dan akan saling membantu dalam kebaikan. 6. Kami saling menghargai pendapat orang lain. Apakah kalian sudah setuju semua mengenai kesepakatan ini? Setuju? Oke, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru yang terhormat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Ini merupakan modul keempat pada modul 1 guru penggerak angkatan 7. Apa saja tentang pengalaman budaya positif di sekolah maka akan saya paparkan kemudian. Nah, konsep utama modul budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kita akan mengupasnya satu persatu. Apa itu perubahan paradigma belajar sampai segitiga restitusi yang kemudian akan kita terapkan di kelas. Belajar dengan paradigma baru. Pada pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai pengamalan pembelajaran paradigma baru dan memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya. Jadi setiap anak itu memiliki karakter masing-masing, kepribadian masing-masing. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak itu. Sama-sama kelas 1 atau sama-sama kelas 2 tapi kebutuhannya anak itu berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan pembelajarannya dengan karakter yang dimiliki oleh anak tersebut. Misalnya anak tersebut belum bisa membaca, maka kita mengusahakan bagaimana anak itu bisa membaca dengan lancar, dengan yang menyenangkan, tidak menggunakan paradigma baru yaitu belajar dengan bermain. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas. Pembelajaran intrakurikuler atau di dalam kelas dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki motivasi dan memiliki cukup waktu dalam mendalami konsep untuk menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Misalkan sebagian besar peserta didik kita terlalu aktif, maka kita menggunakan pembelajaran dengan bermain untuk kelas bawah. Ketika kita dengan kelas atas, misalnya dengan pengaitan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran semakin bermakna. Kemudian pembelajaran kokurikulum berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Itu dicontohkan dengan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan pembiasaan. Alhamdulillah untuk sekolah kita sudah ada pembiasaan ya Pak Guru setiap pagi. Ya, kemudian ekstrakurikulernya juga sudah ada, itu merupakan modal utama kita untuk belajar dengan paradigma baru. Pembelajaran ekstrakurikuler dilakukan sesuai dengan minat murid dan sumber
daya satuan pendidikan. Maksudnya bagaimana dengan minat murid? Kita melihat lingkungan dulu, minatnya apa, lingkungan apakah olahraga. Jika olahraga, maka ekstra yang diambil adalah ekstra olahraga. Tetapi karena ini judulnya paradigma baru, yang ditekankan adalah penguasaan IT. Jadi nanti kita mengajarkan anak didik kita bagaimana cara menggunakan IT dan mempertanggungjawabkan penggunaan IT itu di kelak kemudian hari. Jadi anak-anak tidak hanya bisa menggunakan, tetapi juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka buat dan diunggah di media sosial. Seperti itu pelajaran dengan paradigma baru. Kemudian disiplin positif. Budaya disiplin positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini bertujuan untuk membuat murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Contoh, membuat keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai universal yang kita yakini ada baik adanya. Melalui keyakinan kelas yang disepakati oleh warga kelas diharapkan menjadi nilai yang tertanam dalam hati dan jiwa murid. Nah, disiplin positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Biasanya kalau membuat keyakinan kelas itu peserta didik dilibatkan, mereka menginginkan kelas seperti apa yang ada untuk mereka, kelas yang menyenangkan atau kelas apa. Mereka membuat kesepakatan sendiri, kemudian membuat peraturan sendiri untuk ditaati mereka sendiri. Nanti ada contohnya bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Itu berasal dari disiplin positif. Untuk supaya apa toh disiplin positif itu dibuat? Agar anak-anak sadar jika saya melakukan pelanggaran atau kesalahan, oh iya saya sudah melanggar kesepakatan kelas. Kalau saya melanggar kesepakatan kelas, nanti tindak lanjutnya bagaimana? Apakah saya nanti diberi hukuman atau nanti saya diberi teguran dan sebagainya? Nanti dijelaskan pada bab berikutnya. Itu disiplin positif, gunanya untuk nilai-nilai dan menguatkan keyakinan-keyakinan yang sesuai dengan apa yang dari hati. Jadi kita tidak memaksa anak didik kita untuk melakukan disiplin diri. Jadi disiplin itu benar-benar tumbuh dari hati masing-masing anak tersebut, bukan karena peraturan yang dibuat mengikat, bukan peraturan yang dibuat untuk mengekang mereka, tetapi mereka sendiri yang buat peraturan itu sendiri yang berasal dari dalam hati masing-masing anak. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 5, yaitu kebutuhan psikologi, kebutuhan terhadap rasa keselamatan dan rasa aman, kemudian kebutuhan terhadap rasa cinta dan rasa memiliki atau love and belonging needs. Kemudian 4, kebutuhan terhadap penghargaan dan harga diri atau self esteem need. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fisik. Ketika sebelum menjabarkan 5 tersebut, kita membahas tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu kebutuhan yang benar-benar harus dimiliki oleh seseorang. Ketika seseorang itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka mereka akan mencari atau melengkapi kebutuhan dasar itu agar terpenuhi. Nah, kalau caranya mencari itu baik tidak apa-apa, tetapi kalau caranya melanggar kebutuhan dasar manusia yang lain, maka itu kan akan merugikan. Ya, sebagai guru di sekolah dasar, kita harus mengarahkan kebutuhan dasar kita tercukupi, tetapi tidak mengganggu kebutuhan dasar orang lain, sehingga kita harus mempelajari apa tuh 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi kebutuhan secara fisiologis, yaitu
kebutuhan yang berkaitan dengan fisik dan tubuh manusia, menjadikan penting karena setiap manusia menjadi hilang fungsi saat kebutuhan fisiknya tidak terpenuhi dengan baik, misalnya makan, minum, seperti itu termasuk kebutuhan fisik. Jadi kebutuhan fisik itu tidak akan berdampak pada fungsi saat fisiknya itu kekurangan dan tidak terpenuhi, misalnya makan minum. Kalau anak-anak tidak sarapan maka juga akan lemas, begitu Bapak Bu. Kemudian kebutuhan terhadap rasa aman, yaitu kebutuhan dengan keselamatan dan keamanan manusia. Misalnya di sekolah, kita berbicara di sekolah, kita menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Ketika dari tanaman dulu, misalnya ada tanaman kaktus, tanaman kaktus itu kan ada durinya, berarti itu salah satu yang tidak membuat aman, karena anak kelas 1 biasanya tidak tahu bahwa itu ada durinya, nanti dipegang-pegang. Itu kebutuhan, salah satu contoh kebutuhan terhadap keselamatan dan rasa aman. Kemudian juga misalnya di sekolah dimarahi, kenapa kamu tidak mengerjakan PR, gurunya marah-marah, itu juga termasuk melanggar kebutuhan terhadap keselamatan dan rasa aman. Mereka tidak merasa aman di sekolah karena apa? Kurang garap PR diseneni guru, seperti itu, tidak menimbulkan rasa nyaman. Kemudian yang ketiga, kebutuhan terhadap rasa cinta dan rasa memiliki. Maksudnya apa? Kebutuhan untuk memperoleh pengakuan dari orang lain dan diterima oleh semua pihak, baik itu teman, keluarga maupun lingkungan sosial. Kebutuhan terhadap cinta, ketika kita berhadapan dengan murid, kita memberikan pujian, aduh bagus sekali, itu juga termasuk memberikan penguatan dan memberikan kebutuhan dasar yang berupa rasa cinta dan rasa memiliki. Kemudian bagaimana siswa ikut menjaga aset yang ada di kelas, bagaimana menanamkan siswa, oh iya jika salah satu meja saya rusak atau meja saya orek-orek, biasanya kan begitu ya Pak Bu, itu bagaimana menanamkan agar meja dan kursi itu milik kita, jadi harus kita jaga. Itu termasuk kebutuhan rasa cinta dan rasa memiliki. Kemudian yang keempat, kebutuhan terhadap penghargaan dan harga diri adalah kebutuhan untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan dari orang lain dari segi harga diri mereka maupun pencapaian mereka. Kebutuhan terhadap penghargaan itu, kalau dulu kita kalau kenaikan kelas juara 1, 2, 3 bagaimana Pak Guru? Diberi hadiah. Nah, diberi hadiah itu merupakan 2 mata pisau. Satu itu memberikan kebutuhan penghargaan bagi diri atau self-esteem, tetapi juga menciderai perasaan anak yang tidak mendapatkan juara. Jadi memberikan penghargaan itu juga termasuk 2 mata pisau. Satu itu melukai perasaan anak yang tidak mendapat juara, dan satu juga memberi penghargaan terhadap anak yang sudah juara 1, 2, dan 3. Untuk itu nanti ada pembahasannya tentang pemberian hadiah. Pemberian hadiah itu bagaimana yang baik dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan aktualisasi, yaitu kebutuhan yang berada di tingkat paling tinggi. Bukan hal mudah untuk mengaktualisasikan diri, sebab untuk mencapai tingkat tersebut manusia harus memiliki kemampuan untuk bekerja yang bagus dan memiliki kepribadian multidimensi yang matang agar dapat menyelesaikan sebuah problematika dalam hidupnya. Ini biasanya untuk kelas atas, bagaimana seorang anak itu menyelesaikan persoalannya tanpa dicampuri oleh pihak lain, termasuk gurunya. Ketika ada anak terlambat, bagaimana kalau kita terlambat dia
mengajarkan yang namanya segitiga restitusi, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan anak. Matan Pak Bu, ada yang ditanyakan? Belum? Kemudian motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu pasti ada motivasinya. Menurut Diana Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kembali tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika peraturan kelas tadi atau peraturan sekolah itu yang membuat itu hanya sepihak, hanya guru saja yang membuat, maka anak-anak itu mengerjakan atau menjalankan peraturan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berbeda halnya jika peraturan itu mereka yang membuat sendiri dengan menggunakan keyakinan kelas yang sudah mereka buat sendiri untuk diterapkan di kelasnya sendiri, maka untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu sangat kecil. Berbeda halnya jika peraturan itu dibuat oleh sekolah. Kalau peraturan dibuat oleh sekolah, maka mereka hanya menghindari peraturan tidak menjalankan kesalahan itu karena takut tidak nyaman dan takut karena hukuman. Tidak nyaman bagaimana? Mungkin dibully, misalkan ada anak yang rambutnya panjang, sedangkan peraturan di sekolah mengatakan tidak boleh berambut panjang, maka anak-anak yang lain, anak-anak di kelas lain akan melakukan bullying atau mengejek. Nah, orang rambutnya gondrong harus dianu, itu menimbulkan rasa tidak nyaman pada anak. Kemudian yang kedua, motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu tadi yang saya sebutkan, kalau kenaikan kelas juara 1, 2, 3 itu pasti ada hadiah. Berarti saya tak belajar untuk mendapatkan hadiah agar ibu saya bangga ketika nama saya disebut ketika kenaikan kelas. Nah, seperti itu. Itu bukan motivasi yang berasal dari dalam diri anak tersebut, tetapi motivasi karena adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maka untuk memberikan imbalan juara 1, 2, 3 itu seyogianya tidak diberikan. Tetapi kalau mau memberikan penghargaan itu bisa semua anak diberikan, baik yang mendapatkan juara maupun tidak, sehingga mereka akan timbul motivasi dari dalam diri masing-masing. Oh iya, ketika saya melakukan yang terbaik maka saya akan mendapatkan sesuatu, dan sesuatu itu membanggakan diri saya. Jadi motivasi itu benar-benar dari dalam diri, bukan melalui imbalan atau agar mendapatkan penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga adalah motivasi yang paling baik. Mereka ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka itu menanamkan, oh iya, jika saya bangun pagi maka saya tidak akan terlambat sekolah. Jika saya tidak terlambat sekolah, maka saya akan mengikuti pelajaran dengan tepat waktu dan saya akan belajar dengan baik hingga pelajaran usai. Itu yang diharapkan, motivasi itu benar-benar dari dalam diri anak tersebut dan untuk menghargai diri sendiri, bukan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya, apa yang mereka percaya. Jadi guru di sini hanya sebagai motivator, hanya sebagai pendamping. Mereka sendiri yang menjalankan apa yang mereka yakini. Guru hanya mengarahkan seperti Tutwuri Handayani. Bagaimana bunyinya, Pak Guru? Ngaso sing tulodo, ngadyo ngaso
tahu, tapi generasinya Pak Parjan, Bu Satim, Pak Widi, Pak Andi mungkin mengetahui apa itu paradigma pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Ini Pak Parjan ya. Kemudian selanjutnya posisi kontrol. Guru harus memiliki posisi kontrol untuk murid-muridnya. Jadi bagaimana guru itu harus mengontrol siswanya. Benar kita memberi merdeka belajar, kebebasan belajar anak. Kita hanya di belakang memberi arahan. Kita semua bebaskan kepada anak-anak, tetapi guru harus memiliki posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang bisa diambil guru dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, mulai dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Nah, posisi yang pertama itu penghukum. Misalnya seperti ini, ada anak yang datang terlambat. Biasanya ini peninggalan kolonialisme zaman dulu, zaman kolonial dahulu itu seperti itu. Misalnya seperti ini, kenapa kamu datang terlambat? Kamu selalu datang terlambat. Saat misalnya anak itu berkata, tadi saya membantu ibu di rumah. Itu hanya alasan. Sekarang kamu putar keliling lapangan 7 kali karena kalian sudah terlambat. Itu posisi penghukum. Ada zaman dulu kan seperti itu, zaman kita kecil, kalau kita melakukan kesalahan pasti dihukum. Atau kenapa kamu tidak potong kuku? Padahal kan harus potong kuku. Ibu tidak mau tahu, ambil sampah yang ada di halaman. Seperti itu posisi kontrol sebagai penghukum. Sedangkan pembuat orang merasa bersalah, itu contohnya kira-kira seperti ini. Ketika ada anak yang tidak masuk sekolah, datangnya terlambat, itu gurunya bilang seperti ini, kenapa kamu terlambat? Gara-gara kamu terlambat, saya dimarahi oleh atasan saya, dimarahi oleh kepala sekolah saya karena tidak bisa menertibkan kamu. Apakah kamu tidak merasa kasihan kepada ibu guru? Nah, maka anak tersebut akan merasa kecil hati. Oh iya, saya sudah membuat ibu guru saya bersedih. Tetapi itu kan bukan yang kita inginkan. Karena kita menginginkan anak itu benar-benar menyadari kesalahannya itu dari dalam hatinya, bukan dari rasa bersalahnya kepada kita. Kalau rasa bersalahnya kepada kita, ketika kita sebagai guru tidak bisa masuk ke kelas dan digantikan oleh guru yang lain, maka akan berbeda perlakuan murid tersebut kepada guru yang menggantikan kita. Kemudian sebagai teman itu tidak buruk ketika kita melihat anak yang melakukan kesalahan, misalnya anak itu datang terlambat, kemudian kita kamu kok gitu aja terlambat, semalam kemana, sambil mimik muka kita itu seperti teman mengajak bercanda dan sebagainya. Itu tidak jelek, tetapi itu juga nantinya akan ngecil ke bocah Jawa nih, nyepelek ke akhirnya paling aku ora di bukan ibu guru, ora diperingatkan ibu guru. Selanjutnya sebagai pemantau dan manajer, ini digabung ya. Pemantau dan manajer itu kita memposisikan diri kita dengan menjadi teman sekaligus menjadi pemantau dan manajer bagaimana anak itu harus melangkah. Misalnya anak makan di kelas, ditanya baik-baik, kenapa kamu makan di kelas? Kenapa tadi tidak sarapan? Kenapa tadi tidak sarapan? Ditanya baik-baik. Oh, saya bangunnya kesiangan. Apakah kalau makan di kelas itu melanggar kesepakatan kelas yang kita buat? Melanggar. Jika melanggar, solusi apa saja yang harus kalian lakukan agar tidak terlambat sekolah, agar tidak makan di kelas?
kemudian diselesaikan sendiri, guru hanya bersifat mendampingi. Itu posisi kontrol guru. Ada 5 tadi nggih, sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Kemudian kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Biasanya keyakinan kelas itu dibuat pada awal semester. Jadi setiap awal semester keyakinan kelas itu selalu berubah. Bagaimana mengikuti dinamika yang ada pada kelas tersebut dan keinginan dari anak-anak tersebut. Berikut contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Ini keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 2. Terdengar nggak? Nanti kita menggunakan kertas ya Pak, kertas yang ditempel. Keyakinan kelas itu dimulai dengan membuat kelas impian. Jadi kelas yang mereka inginkan itu seperti apa? Itu dimulai dari membuat kelas impian. Anak-anak menuliskan kelas impian mereka itu seperti apa, dituliskan dalam sebuah kertas. Kemudian anak-anak menempelkan kelas seperti apa yang mereka impikan di dalam bagan yang sudah disediakan. Anak-anak bisa menuliskan 1 atau 2 kelas impian mereka itu seperti apa. Kalau kelas atas mungkin bisa membuat lebih dari 2 impian, kelas impian yang mereka inginkan itu seperti apa. Kemudian setelah kertas berhasil sudah ditempelkan semua, meminta salah satu anak untuk membacakan keyakinan kelas dari yang dituliskan teman-temannya, supaya anak-anak yang lain tadi mengerti apa yang diinginkan teman-temannya.
Kemudian setelah mengerti apa kelas yang diimpikan oleh murid, maka murid membuat keyakinan kelas berdasarkan kelas. Misalnya membuat kelas yang bersih dan nyaman, maka keyakinan kelas yang dibuat adalah melakukan piket sesuai jadwal. Maka nanti anak-anak akan menanamkan pada dirinya mereka sendiri, oh jika saya menginginkan kelas yang bersih dan nyaman, maka saya harus melakukan piket sesuai jadwal. Jadi guru tidak usah mendoktrin mereka, oh kamu harus piket setiap hari atau kamu harus piket tepat waktu, tidak. Tapi mereka piket sesuai dengan keyakinan yang telah mereka buat sendiri. Nah, ketika ada anak yang melanggar kesepakatan kelas, misalkan ada anak yang tidak piket pada jadwalnya, maka teman-teman yang lain pasti akan mengingatkan, ini hari piket kamu melanggar kesepakatan kelas. Bagaimana kalau kamu melanggar kesepakatan kelas? Kita kembali ke posisi kontrol guru tadi, yaitu sebagai manajer, yaitu menanyakan alasannya, solusinya bagaimana sebelum kita memberikan sanksi atau hukuman. Itu anak-anak sedang menuliskan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang sudah dituliskan oleh anak-anak, kemudian oleh guru dikumpulkan, kemudian diketik, diprint, dipasang di kelas masing-masing. Jadi kesepakatan kelas antara kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 nanti berbeda-beda. Tidak, kalau dulu zaman kita sekolah itu kan peraturan itu hanya satu dan wajib ditaati oleh seluruh murid di sekolah, warga sekolah. Kalau sekarang tidak, berbeda-beda. Dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 nanti berbeda. Itu namanya kesepakatan kelas. Intinya, hukuman itu dilakukan ketika benar-benar anak tidak bisa ditolerir, tidak sudah melakukan track recordnya bagaimana, apakah sering melanggar atau tidak, apakah anak itu hanya sekali atau 2 kali. Jika memang anak itu dilihat dari track recordnya itu sudah sering terlambat dan banyak alasan dan memang benar-benar belum berubah, maka tidak harus diberikan hukuman, tetapi boleh diberikan hukuman. Nah, sekarang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu segitiga restitusi itu garis besarnya itu bagaimana kita menyelesaikan persoalan anak tanpa menciderai perasaan anak tersebut, sehingga anak tersebut itu bisa kembali ke komunitasnya, ke teman-temannya itu dengan rasa percaya diri. Berbeda jika kita berikan hukuman, maka anak-anak yang lain itu akan melihat kemudian di kemudian hari anak-anak akan trauma, akan merasa rendah diri. Segitiga restitusi adalah salah satu upaya untuk menghindarkan anak dari traumanya, dari bullying dari teman
Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan yang positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Jadi tadi ketika berbuat kesalahan itu dipanggil secara pribadi, tidak dimarahi di depan teman-temannya, maka anak itu mempunyai rasa percaya diri dan akan kembali kepada komunitasnya dengan harkat yang juga tinggi, mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Melalui restitusi, ketika anak berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan dan memperbarui kesalahan. Jadi mereka akan memperbarui sendiri bagaimana menanggulangi sendiri masalahnya, bagaimana mereka dapat menjalankan atau mengubah pola pikir yang mereka pahami menjadi pola pikir yang lebih baik lagi. Seperti inilah segitiga restitusi itu ada 3. 1, validasi tindakan yang salah. Itu contohnya, kenapa kamu terlambat? Kok kamu terlambat, ada apa? Apakah kalau terlambat itu menguntungkan kamu atau melanggar kesepakatan kelas? Itu namanya validasi tindakan. Kemudian sudah itu menanyakan keyakinan. Apakah yang kamu perbuat tadi melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kalau iya Bu, misalnya seperti, apakah kamu akan mengulanginya? Tidak Bu, misalnya seperti itu. Kemudian menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu Bu guru dulu juga pernah melakukan kesalahan yang seperti yang kamu buat, tetapi Bu guru tidak mengulanginya, tidak apa-apa. Seperti itu segitiga restitusi. Nah, untuk kesempatan kali ini pengembangan budaya positif, penyampaian budaya positif sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan Pak Bu? Ada yang ditanyakan tentang kontrol diri atau tentang segitiga restitusi, bagaimana menghadapi anak yang bermasalah, bagaimana menyelesaikan masalah? Mungkin ada yang kurang dipahami? Ya. Oke. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran pada anak untuk berbudaya positif? Cara menumbuhkan kesadaran anak agar berbudaya positif, yaitu dengan kembali tadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kan yang membuat murid-murid sendiri. Jadi itu kan berasal, oh iya, jika saya tidak melakukan piket maka kelas akan kotor. Kalau kelas kotor saya tidak nyaman. Seperti itu. Jadi mereka itu timbul keinginan untuk melakukan piket agar kelas saya nanti nyaman. Apakah bisa diterapkan di kelas Bapak mungkin nanti? Nah, akan ya, karena ini sudah jam 12 dan waktunya sholat zuhur, mungkin saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.